Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih, Sabtu 27 Desember 2025. Marilah sebelum mengawali hari kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar tidak berlalu sia-sia, tapi itu Tuhan matraikan dalam hati dan pikiran kami hingga kami sanggup dan mampu untuk melaksanakannya dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa di sorga, karena kami sudah siap membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini terambil dari Mazmur 71 ayat 16 yang berbunyi demikian. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Dan dari kitab 1 Korintus 1 ayat 24 yang berbunyi, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tema renungan kita pagi ini adalah kekuatan yang benar. Ya, setiap orang dalam hidup ini tentu ingin menjadi kuat dan menjadi bijaksana. Kita ingin punya kendali atas diri kita ingin punya kemampuan dan kepastian akan hidup dan masa depan kita. Dunia mengajarkan bahwa kekuatan datangnya dari jabatan, dari uang, dari kedudukan, dari pendidikan, pengalaman, dan bahkan dari relasi. Sementara hikmat sendiri diukur dari seberapa pintar seseorang bisa menjawab atau berbicara atau mengambil keputusan dalam hidupnya. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan sesuatu kebenaran yang sangat berbeda yang diajarkan oleh dunia tadi. Ya, ini sangat bertentangan dengan dunia. Yaitu kita baca dalam Mazmur 71, ditulis oleh seorang yang tentunya telah mengalami banyak pergumulan hidup. Pemazmur menyadari bahwa dalam hidupnya bukan hal yang gampang atau hidupnya bukan hal yang mudah untuk dilalui karena begitu banyak masalah, persoalan, dan tantangan dalam hidupnya yang dia lalui. Namun satu hal yang dia pegang dan dia yakini bahwa ia tidak melangkah sendiri, tapi dia melangkah dengan kekuatan Allah. Karena itu ia berkata, aku mau datang dengan kekuatan atau aku mau datang dengan keperkasaan Tuhan Allah. Ini adalah pengakuan iman. Pemazmur mengakui bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong dia, bahwa hanya Tuhan yang bisa menopang hidupnya, bahkan dari masa mudanya sampai masa tuanya. Ini pengakuan iman yang menyatakan bahwa manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Ya, luar biasa sekali saudara-saudara. Dan kita bisa melihat itu Rasul Paulus menegaskan kembali hal yang telah dinyatakan oleh pemazmur tadi di dalam perjanjian baru, yaitu dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, kuasa yang dimaksud di sini adalah kuasa yang menyelamatkan dan mengubahkan hidup. Kuasa Kristus untuk mengampuni dosa yang terdalam, memulihkan hidup yang hancur, dan memberi pengharapan di tengah keputusasaan. Namun sering sekali kita menyadari bahwa kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita terjadi saat kita berada di titik yang terendah atau terlemah dalam hidup kita. Ketika kita sudah tidak bisa atau mengandalkan diri kita sendiri, saat kita bahkan tidak sanggup untuk menatap lagi harapan atau masa depan kita, hidup kita tanpa harapan, di situ kita rasakan bagaimana kuasa Kristus bekerja. Mungkin hari-hari ini di antara kita ada yang merasakan lemah secara iman, lemah dalam pergumulan keluarga, lemah dalam pelayanan, lemah dalam menghadapi masa depan. Ingat saudara-saudara, kelemahan kita bukan penghalang bagi Tuhan untuk menyatakan kekuatannya. Justru dalam kelemahan kita itu kesempatan bagi kuasanya atau kuasa Tuhan dinyatakan dalam segala kelemahan kita tersebut. Jadi, selain kekuatan Allah yang sudah tadi kita baca bahwa Allah begitu mau rindu memberikan kita kekuatan karena Dia sumber kekuatan, Dia juga memberikan kita hikmat. Ya, Kristus juga adalah hikmat Allah. Hikmat dunia mengajarkan kita untuk mencari keuntungan diri, jalan tercepat dan jalan yang paling aman.
Namun hikmat Allah sering mengajarkan kita untuk sabar atau taat meski sulit, sabar walaupun harus menunggu lama, percaya meskipun kita belum melihat hasil. Yaitulah hikmat Allah. Karena itu hidup orang percaya harusnya dipimpin oleh firman Tuhan, bukan sekedar atau dari logika atau perasaannya semata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia mungkin tidak memahami iman kita. Mengikuti Kristus mungkin seakan-akan tidak masuk akal. Tetapi kita tahu satu hal yang pasti. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mari kita serahkan kelemahan kita kepada Tuhan. Mari kita percayakan masa depan kita kepada Tuhan, kepada hikmatnya. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan atau bersandar kepada akal budi kita sendiri. Jangan bersandar kepada kekuatan kita, tapi bersandarlah sepenuhnya kepada Kristus. Ya, ibarat seorang atlet, sekuat apapun atlet tersebut, pasti tubuh dan kekuatannya lama-lama akan rapuh bahkan menurun. Kita pun demikian. Memiliki banyak keterbatasan, kelemahan secara fisik maupun mental. Untuk itu, berjalanlah bersama kuasa Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mau akui Dia dalam segala laku kita, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Firman Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari PKJ 184 ayat yang pertama. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak mau bersandar kepada kekuatan kami sendiri. Kami mau melangkah dalam kekuatan-Mu dan hidup dalam hikmat-Mu saja. Pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Ajar kami hanya bersandar kepada-Mu. Saat kami lemah, Engkaulah kekuatan kami. Saat kami bimbang, Engkaulah hikmat kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, membantu kami, menopang kami. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkaulah Kristus, kekuatan kami dan sumber hikmat kami. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sapaan kasih kita pagi hari ini. Saya Yaki kami ucapkan selamat merayakan Natal, selamat menyambut tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati.